Halo rekan-rekan mahasiswa jurusan Teknik Industri semester 2 Universitas Teknologi Nusantara. Kami dari kelompok materi ke-7 yang terdiri dari saudara Teguh Furqon Muslim dan saya, Teresia Lilik Sayogo, akan memaparkan tentang proyeksi ortogonal. Proyeksi ini sering digunakan dalam berbagai bidang, termasuk matematika, fisika, dan ilmu komputer. Dalam program studi teknik industri, proyeksi ortogonal didefinisikan sebagai teknik yang digunakan untuk merepresentasikan objek 3 dimensi ke dalam 2 dimensi. Selanjutnya kita berbicara tentang kompetensi dasar. Kompetensi dasar dalam pembelajaran proyeksi ortogonal meliputi pemahaman konsep dasar, kemampuan menganalisa rancangan gambar proyeksi ortogonal kuadran 1 dan kuadran 3, serta kemampuan mengaplikasikan konsep tersebut dalam situasi nyata, serta kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan proyeksi ortogonal. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari proyeksi ortogonal ini adalah diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan gambar proyeksi ortogonal kuadran 1 dan kuadran 3. Lalu, mampu juga membedakan gambar proyeksi ortogonal kuadran 1 dan kuadran 3. Jadi, mahasiswa mampu untuk menggambar sebuah benda atau objek dengan proyeksi Eropa, juga mampu menggambar sebuah benda atau objek dengan proyeksi Amerika. Lalu, mahasiswa juga diharapkan memahami teori proyeksi ortogonal dalam menggambar teknik dan mampu mengaplikasikan gambar proyeksi ortogonal kuadran 1 dan kuadran 3. Dengan menguasai semua kompetensi dasar, diharapkan mahasiswa akan dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang proyeksi ortogonal dan menerapkannya dalam berbagai situasi yang melibatkan desain dan perencanaan objek atau gambar dalam produksi manufaktur ataupun dalam industri yang lainnya. Proyeksi ortogonal adalah gambar proyeksi di mana bidang proyeksinya memiliki sudut tegak lurus terhadap proyektornya. Sedangkan proyektor sendiri adalah garis-garis yang memproyeksikan benda terhadap bidang proyeksi. Proyeksi ortogonal mencakup proyeksi Eropa dan proyeksi Amerika. Proyeksi Eropa biasa disebut juga sebagai proyeksi sudut pertama atau proyeksi kuadran 1. Proyeksi Eropa merupakan proyeksi yang letaknya terbalik dengan arah pandangnya. Jadi, pandangan pada proyeksi Eropa dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, pandangan terhadap benda dari atas diletakkan di bawah. Yang kedua, pandangan terhadap benda dari depan diletakkan di atas. Yang ketiga, pandangan terhadap benda dari arah kiri diletakkan di kanan. Jadi betul-betul semuanya terbalik dengan arah pandangnya. Sedangkan yang berikutnya adalah proyeksi Amerika. Proyeksi Amerika disebut juga sebagai proyeksi kuadran 3 atau proyeksi sudut ketiga. Proyeksi Amerika merupakan proyeksi yang letak bidangnya sama dengan arah pandangannya. Pada proyeksi Amerika, pandangan terhadap benda sebagai berikut. Pandangan terhadap benda dari atas diletakkan di atas. Pandangan terhadap benda dari depan diletakkan di bawah. Pandangan terhadap benda dari kanan diletakkan di kanan. Jadi, semuanya diletakkan pada bidang yang sama. Untuk penjelasan tentang tata cara memproyeksikan proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa akan dipaparkan oleh rekan saya Teguh Furqon Muslim. Baik, terima kasih teman-teman. Nah, di sini saya coba menjelaskan untuk proyeksi Amerika. Yang pertama di sini harus kita ketahui objeknya sendiri itu tidak bergerak. Adapun yang bergerak itu adalah pengamat terhadap objek. Dan yang kedua, kita juga harus bisa menentukan
jangan mewakili ke seluruh objek ya. Nah, di sini bisa kita lihat yang akan kita tentukan untuk gambar tampak depannya itu yaitu A dan B. Nah, di sini untuk tampak samping kanannya, jadi berpindah-pindah untuk si pengamatnya. Nah, untuk di sini tampak kanannya itu seperti di samping garis merah itu tidak, jadi ada garis nyatanya ya teman-teman. Nah, di sini, nah untuk tampak bagian bawah, nah, jadi ada garis putus-putusnya, tidak ada garis nyata. Jadi di sini kita buat garis putus-putus. Nah, jadi untuk di proyeksi Amerika ini bisa kita lihat yaitu karena dia kuadran 3, jadi yang berputar itu dari pengamatnya bukan objek. Nah, di sini kita mewakilkan seluruh tampak depannya itu yaitu ada A, B, dan yang sebelah kanan itu tampak lihat dari kanan karena pengamat berpindah. Nah, ini yang C, D, E itu dari bawah ya, karena pengamatnya. Nah, ini untuk slide selanjutnya sama, ini karena pengamatnya berpindah, jadi untuk di sini tampak atasnya, tampak kanan masih sama, tampak depannya juga masih sama. Nah, di sini tidak ada garis putus-putus dikarenakan semua yang kita lihat itu objeknya nyata, jadi bentuknya tidak ada yang tertutup ya teman-teman. Ini bisa dipahamin. Nah, ini untuk tampak kanannya sama, ada garis nyatanya, dan untuk tampak atasnya juga sama, ada garis nyatanya, dan untuk tampak depannya juga sama, kira-kira seperti itu. Nah, cara memproyeksikan proyeksi Eropa ini sangat berbalik dengan proyeksi Amerika ya. Di sini yang berpindah-pindah ialah ataupun yang memutar objeknya, sedangkan pengamatnya tetap. Jadi di sini kita coba menentukan untuk tampak depannya yaitu B dan A. Nah, karena ini proyeksi Eropa, di sini untuk bagian sudutnya sama. Untuk tampak atas ditaruh di bagian bawah, dan untuk tampak depannya itu ditaruh di bagian atas. Nah, jadi garisnya sama, dan untuk tampak kirinya ditaruh di sebelah kanan. Pengamatnya tetap tidak berpindah, tapi objeknya yang diputar. Nah, karena ini untuk objeknya yang diputar, jadi kalau dari tampak kiri itu ada garis putus-putus karena si objek tersebut tidak terlihat secara keseluruhan, makanya diberi garis putus-putus. Untuk proyeksi Eropa ini ya sama, yang membedakan penempatannya saja ya teman-teman. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan terhadap proyeksi Eropa dan Amerika. Selebihnya saya kembalikan lagi ke rekan saya yaitu Ibu Teresia. Terima kasih. Berikutnya merupakan tata cara menggambar proyeksi ortogonal. Yang pertama, membuat garis tepi. Garis tepi dibuat agar gambar proyeksi tetap berada di dalam batasan yang sudah ditentukan. Yang kedua, membuat etiket. Etiket merupakan identitas dari komponen pada gambar teknis yang dibuat. Yang ketiga, memilih bidang yang akan diproyeksikan. Sudut pandang yang digambar akan mempresentasikan bentuk dari komponen, sehingga tidak perlu memproyeksikan sudut pandang yang sama. Yang keempat, menentukan bagian depan objek, yaitu menentukan bidang mana saja yang akan diproyeksikan. Yang terakhir yaitu menggambar atau memproyeksikan objek 3 dimensi ke 2 dimensi. Itulah tadi semua penjelasan dari kami kelompok 7 mengenai proyeksi ortogonal.
Kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan kami terbuka untuk pertanyaan maupun masukan dari dosen serta rekan-rekan semua. Terima kasih.